Assalamualaikum. Halo guys, perkenalkan nama saya Aida Habibah Nuraulia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan daun jambu biji sebagai obat diare. Mari kita bahas dulu yuk, kenapa sih bisa terjadi diare? Diare sendiri merupakan penyakit yang menyebabkan penderitanya mengalami buang air besar secara berlebihan. Hal ini disebabkan oleh adanya bakteri atau virus di dalam pencernaan. Adapun contoh bakteri atau virus yang menyebabkan terjadinya diare yaitu ada E. coli, ada Shigella, dan ada Campylobacter jejuni. Ketiganya bersumber dari makanan atau minuman yang sebelumnya dikonsumsi oleh penderita diare. Adapun beberapa pengobatan diare yang dapat dilakukan menggunakan obat sintetik dan obat herbal. Contoh pengobatan diare menggunakan obat sintetik yaitu menggunakan antibiotik oral, namun memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, menyebabkan efek samping bagi penderita diare, dan yang kedua, membutuhkan biaya relatif mahal. Pengobatan yang kedua menggunakan obat herbal. Obat herbal atau obat bahan alam yang digunakan untuk pengobatan diare, contohnya dengan menggunakan Visidium guajava atau yang biasa kita kenal dengan daun jambu biji. Memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mudah diperoleh, dan yang kedua, tidak membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Ternyata dapat kita ketahui bahwa daun jambu biji memiliki efek anti diare melalui 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas antispasmodik, yaitu daun jambu biji dapat mengatasi kejang atau nyeri atau spasme akibat diare pada saluran pencernaan. Yang kedua, aktivitas antagonistik, di mana daun jambu biji dapat menghambat kontraksi usus. Dan yang ketiga, daun jambu biji memiliki aktivitas antibakteri yang dapat membunuh bakteri penyebab diare. Dari ketiga aktivitas yang dimiliki oleh daun jambu biji, maka kandungan apa sih yang terdapat di dalam daun jambu biji sehingga dapat sebagai anti diare? Ternyata di dalam daun jambu biji memiliki senyawa aktif yang kita sebut dengan quercetin. Senyawa quercetin ini merupakan senyawa golongan flavonoid jenis flavonol, di mana quercetin ini berfungsi sebagai agen anti diare. Hal ini bersumber dari penelitian Fratiwi di tahun 2015 dengan judul The Potential of Guava Leaf for Diare pada jurnal Majority. Quercetin sebagai agen anti diare ini akan menghambat asetilkolin atau pelepasan asetilkolin dalam usus halus, di mana senyawa asetilkolin ini yang menyebabkan diare. Sehingga ketika pelepasan asetilkolin terhambat, maka kontraksi usus akan menurun dan frekuensi buang air besar pun ikut turun, sehingga dengan penggunaan atau pengobatan dengan daun jambu biji dapat menurunkan frekuensi buang air besar karena adanya senyawa quercetin. Hal ini bersumber pada penelitian Fratiwi tahun 2015 pada yang berjudul The Potential of Guava Leaf for Diare di jurnal Majority. Kemudian untuk
sifat antibakteri pada daun jambu biji ini dibuktikan dengan pengujian menggunakan metode zona hambat pada beberapa penelitian. Contohnya dari penelitian dapat kita ketahui dari gambar terdapat 2 cawan Petri di mana nomor 1 itu merupakan kontrol negatif yang berupa aqueous steril, yang kedua itu konsentrasi dari infusa daun jambu biji dengan 20%, yang ketiga itu konsentrasi infusa daun jambu biji 40%, yang keempat itu konsentrasi infusa daun jambu biji 60%, yang kelima itu konsentrasi infusa daun jambu biji 80%, dan yang keenam itu konsentrasi infusa daun jambu biji 100%. Dengan metode zona hambat ini dapat kita ketahui bahwa dengan adanya zona bening di sekitar daerah cakram atau kertas cakram menunjukkan adanya sifat antibakteri dari infusa daun jambu biji. Adapun sifat antibakteri dari daun jambu biji ini dilakukan dengan menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara denaturasi protein serta merusak membran sel yang menyebabkan enzim inaktif, sehingga dapat membunuh bakteri penyebab diare. Hal ini bersumber dari Nadifah, Fatimah, dan Susanti pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Infusa Daun Jambu Biji Terhadap Pertumbuhan Bakteri E. coli secara in vitro di Journal of Health. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa daun jambu biji bersifat sebagai anti diare. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.